Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Jaki. Pada hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang mandu acara ya. Mandu acara di bab selanjutnya. Kemarin tentang guguritan, sekarang tentang mandu acara. Seperti biasa, Bapak akan mengingatkan kalian tentang kompetensi dasar agar kalian bisa fokus dalam belajar ya. Bagaimana cara mendapatkan nilai pengetahuan, bagaimana cara mendapatkan nilai keterampilan. Nah, ini Bapak akan bahas kembali. Tapi sebelumnya Bapak akan share screen terlebih dahulu materi yang akan kita yang kita akan bahas. Gimana hari ini kalian pada sehat nggak? Damang, 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 damang. Hmm. Kalau damang jawabannya apa? Saya Pak Pangesto. Kalau sampurasun, sampurasun apa jawabannya? Kemarin ada yang ditanya sama Pak Amdan. Sampurasun jawabannya nggak ada yang tahu. Ini guru bahasa Sundanya nggak bener ini. Sampurasun jawabannya rampes. Oke. Tentang mandu acara ya. Oke. Mandu acara ya, mandu acara. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kita lihat. Waduh, yang ini salah ya, bukan 3.8 tapi 3.6. Kita lihat, kalian masih ingat kode kompetensi dasar? Kalau masih ingat ya alhamdulillah. Bapak nggak bakal lupa selalu menjelaskan tentang kompetensi dasar karena kalau Bapak jadi siswa suka bingung ini apa sih yang harus kita pahami, apa yang kita harus praktekkan. Nah, nih ya lihat. Kalau 3 menunjukkan apa? 3 itu menunjukkan nilai pengetahuan. Nah, kalau 6 menunjukkan bab yang kita pelajari. Ya. Artinya kalau kalian ingin mendapatkan nilai pengetahuan pada bab 6 ini, maka kalian harus bisa memahami, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan aspek kebahasaan tentang teks memandu acara, baik dalam situasi formal maupun situasi non-formal. Ntar dulu, rambut Bapak ngalangin. Oke, baik situasi formal maupun situasi non-formal. Nah, untuk yang selanjutnya ialah ada 4 ya. 4 itu menunjukkan apa? 4 itu menunjukkan keterampilan. Artinya kalau kalian ingin mendapatkan nilai keterampilan pada bab 6, maka kalian harus bisa menyajikan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal dengan memperhatikan ekspresi dan lagu atau lentong kalimat. Oke, kita sekarang lanjut ke dalam pemandu acara ya. Mengenal peran pemandu acara. Ya, pemandu acara atau biasa juga disebut dengan penata acara, pembawa acara, protokol atau MC. MC itu apa? Master of Ceremony. Nah, penata acara mempunyai tugas mengatur sebuah acara secara terperinci. Nah, berikut adalah tugas-tugas pemandu acara. Nah, jadi kalau kalian misalkan di acara pernikahan, di acara pelantikan, di acara upacara kan suka ada pemandu acara ya, yang hadirin dimohon untuk berdiri. Nah, kan ada yang seperti itu ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu salah satunya tugas pemandu acara. Nah, apa aja sih tugas-tugas pemandu acara itu? Yang pertama ya membuka acara. Buka acara, yang kedua menjelaskan urutan acara, yang ketiga menjambungkan acara, yang keempat menutup acara. Nah, inilah tugas-tugas yang terperinci. Jangan sampai kalian lupa membuka acara ya. Kalian langsung menjelaskan urutan acara atau menyambungkan acara. Nah, ini susunannya membuka acara, menjelaskan urutan acara, yang menyambungkan acara, selanjutnya terakhir menutup acara. Oke, pada dasarnya penata acara atau kita sebut saja protokol
berbeda dengan moderator. Nah, ini ada perbedaan ya antara protokol dan juga moderator. Apa sih perbedaannya? Ayo, ada yang tahu tidak? Kalau protokol bertugas mengatur acara yang bersifat dialog satu arah, ya. Misalnya pada acara peresmian, pelantikan, atau perpisahan. Sedangkan moderator bertugas mengatur acara yang bersifat dialog dua arah, misalnya pada acara rapat, diskusi, seminar, ya, seminar atau eh, apa debat. Nah, itu ada moderator. Nah, kayak Mata Najwa ya, Mata Najwa itu termasuk ke moderator. Nah, selain bertugas menyambungkan seminar, menyambungkan bagian-bagian acara secara moderator juga bertugas menyambungkan pembicaraan antara peserta dengan pemateri. Tetapi baik protokol maupun moderator pada dasarnya sama tugasnya ialah sebagai pemandu acara, guys. Nah, ini berikut hal-hal yang perlu diketahui sebelum membawakan sebuah acara. Yang pertama, memahami sifat acara yang diselenggarakan. Nah, sifatnya kayak acara formal maupun non formal. Kalau formal kan kayak tadi pelantikan ya, pelantikan peresmian. Nah, itu adalah formal. Kalau non formal seperti acara dangdutan itu non formal tuh MC-nya ya. Nah, dan lain sebagainya lah. Atau acara hiburan-hiburan. Nah, itu ada pemandunya, pasti ada pemandunya tetapi tidak formal. Yang kedua, mengetahui susunan acaranya. Tadi kan susunan acaranya sudah tahu ya. Ada pembukaan, ada susunan acara, penyampaian susunan acara. Yang ketiga, tadi apa? Yang ketiga menyambungkan acara dan yang keempat menutup acara. Mengetahui siapa saja yang akan menjadi pengisi acara. Nah, yang ketiga, yang saja mengetahui siapa saja yang akan menjadi pengisi acara. Biasanya yang menjadi pengisi acara itu kalau misalkan rapat dari sini ya, rapat dari bentar ya, bentar. Oke, hal-hal yang perlu diketahui sebelum membawakan sebuah acara ya. Oh, tadi udah sih, udah ya, tadi apa? Yang ketiga yang mengetahui siapa saja yang akan menjadi pengisi acara. Biasanya kalau misalkan rapat di sekolah, pengisi acaranya biasanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau komite sekolah, atau guru-guru kelas, ya, sesuai dengan tingkatan dan jabatannya. Nanti yang terakhir siswa, ya. Nah, itu pengisi acara. Kalau yang terakhir mengetahui siapa saja yang hadir di acara tersebut. Nah, kalian harus tahu nih tamu undangannya siapa aja nih. Misalkan ada kepala dinas, terus ada kepala camat mungkin ya, tokoh lingkungan di sekitar sekolah, ada RT, ada RW, ya, ada ketua DKM dan lain sebagainya. Nah, kalian catat tuh tamu undangannya. Eh, mungkin kamu apa namanya? Aduh, nggak fokus lagi. Mungkin kamu
tidak perlu untuk mengetahui semua tamu yang diundang, tapi lihat saja yang dari jabatannya siapanya ya. Dari jabatan biasanya tamu undangan yang dicatat tokoh atau tokoh ya, tokoh-tokoh. Nah, ketika membawakan acara seorang penata eh, ketika membawakan acara, seorang penata acara setidaknya harus menguasai dua hal. Yang pertama, kemampuan berbahasa lisan yang baik, terutama dalam artikulasi suara, intonasi suara, serta volume suara. Ya. Yang kedua ya, sikap yang baik, terutama percaya diri dan ramah ketika membawakan acara. Jangan sampai kalian kaku, tidak senyum, tidak ramah ya, atau bagaimana lah. Memang seorang pemandu acara itu membutuhkan skill, kemampuan untuk public speaking di hadapan orang banyak. Dan Bapak juga masih belajar ya. Jangankan di depan orang banyak, ya depan kamu aja grogi. Oke ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini kalian dibaca-baca lagi ya. Peran pemandu acara bagaimana, terus hal-hal yang perlu diketahui sebelum membawakan acara bagaimana, terus harus menguasai apa sih seorang pemandu acara tuh. Nah, kalian bisa dibaca-baca dari halaman 30 sampai halaman 30 sampai halaman 36 ya. Halaman 30 sampai 36. Tadi ada percaya diri ya. Percaya diri itu biasanya kalau Bapak sih dari pakaian, dari penguasaan materi ya. Nah, itu sih yang membuat Bapak percaya diri. Tapi kalau misalkan pakaiannya udah lusuh, udah kusut, udah apa-apa, Bapak jadi ini apa namanya? Jadi tidak percaya diri juga kalau misalkan seperti itu. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalian baca-baca lagi, kalian pelajari lagi. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.